Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini berikan kita kekuatan sepanjang hari ini, apapun yang kita jalani. Firman Tuhan yang memberikan kita kemenangan untuk apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Hari kita mau melihat firman Tuhan di dalam Kisah Yosua 8 ayat 1. Di sini dikatakan di dalam Yosua 8 ayat yang pertama firman Tuhan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, katanya, dan negerinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu bersama cerita ini, bagaimana di sini kita mau merenungkan sebuah kisah kemenangan bangsa Israel atas Ai setelah kekalahan di Ai yang pertama. Nah, di dalam Yosua yang ke-7 di sini dikatakan bangsa Israel menghadapi masa sulit dan kegelisahan karena kekalahan tersebut akibat dosa akan yang melanggar perintah Tuhan. Namun di dalam Yosua yang ke-8 ayat yang pertama ini dikatakan Tuhan memberikan instruksi baru kepada Yosua untuk tidak takut dan tidak gentar, serta Tuhan menjanjikan kemenangan atas Ai ini. Nah, beberapa hal yang dapat kita renungkan dari kisah ini adalah bagaimana Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel setelah kegagalan mereka, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka. Begitu juga pun dalam setiap kehidupan kita atau kegagalan apapun yang kita alami, ketika kita bangkit dan percaya akan janji Tuhan, kita akan tetap berdiri dan kita akan tetap kuat untuk menghadapi segala tantangan yang di depan sana. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, tetapi Tuhan selalu ingin memberikan kesempatan untuk kita bangkit lagi dan memperbaiki diri kita. Jangan kita takut untuk mencoba, karena ketika Tuhan yang mengangkat kita, pasti Dia akan terus menyertai dan memberikan kita kemenangan. Nah, apa yang kita perlukan atau apa yang dapat kita belajar dari bangsa Israel ini? Yang pertama adalah diperlukan ketaatan dan strategi yang dari Tuhan. Nah, sini kita melihat Tuhan memberikan strategi yang jelas kepada Yosua untuk mengalahkan Ai ini. Dalam Yosua 8 ayat 2 sampai yang ke-8 dikatakan ketaatan terhadap perintah Tuhan adalah kunci mereka berhasil mengalahkan Ai ini. Nah, bangsa Israel ini belajar dari kesalahan mereka sebelumnya dan taat sepenuhnya kepada instruksi Tuhan. Dalam kehidupan kita juga pun penting untuk kita mendengarkan, taat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan taat melakukan perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, ketika kita taat melakukan, Tuhan akan memberkati apapun yang kita kerjakan, usaha kita dan apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan yang menyertai dan memberikan hal yang indah untuk setiap apapun yang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah butuh kerjasama dan kesatuan. Nah, keberhasilan mengalahkan Ai ini membutuhkan kerjasama seluruh bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka bekerja sama sesuai dengan rencana Tuhan di dalam Yosua 8 ayat 3 sampai yang ke-19 ini menunjukkan betapa pentingnya kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja dan komunitas atau dimanapun di kantor kita berada, kesatuan dan kerjasama adalah kunci untuk kita mencapai visi dan misi yang Tuhan berikan. Dalam hal apapun yang kita kerjakan di sana, Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus memiliki rasa kerjasama dan kesatuan. Dimanapun kita berada, kita harus memiliki ini Bapak Ibu. Agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita percaya semuanya berhasil atas tuntunan Tuhan.
Nah, yang ketiga adalah menghancurkan dan mengambil alih. Di sini kita melihat bagaimana setelah kemenangan atas Ai ini, Yosua dan bangsa Israel menghancurkan kota tersebut dan mengambil alih sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Yosua 8 ayat 24 sampai yang ke-29, ini menggambarkan bahwa kemenangan atas musuh rohani kita harus disertai dengan penghancuran total atas dosa atau kejahatan dalam hidup kita. Kita harus tegas dalam memerangi dosa dan kejahatan dalam kehidupan kita dan menggantinya dengan kebenaran dan hidup yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita membalik di dalam Yosua 8 ayat yang pertama tadi mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Meski menghadapi kegagalan, meski menghadapi jalan buntu, apapun yang kita alami, jatuh bangun, kita percaya Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita dan mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yakin dan taat kepada Tuhan, bekerja sama dalam kesatuan dan tegas melawan dosa. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau mengambil pelajaran dari kisah Yosua dan bangsa Israel ini untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Kita percaya ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan. Ketika kita bersama Tuhan, Tuhan akan berperang dan menggantikan itu menjadi kemenangan yang besar. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan kita lebih hari, lebih lagi indah, dan lebih hari lagi kita akan lebih menikmati janji Tuhan atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman Tuhan, biarlah kehidupan kami tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Dan apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau yang beserta dengan kami. Kami akan selalu mengikuti perintah-Mu, dan kami akan selalu percaya akan janji-Mu yang menyertai, dan kami percaya ketika kami di dalam Engkau ada kemenangan yang besar yang terjadi, yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang ambil alih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Amin.